Saya menikah dengan orang Indonesia dan tidak ada yang memperingatkanku. Di Jerman, ayam itu simpel. Dada, paha, selesai. Hidup tenang. Di Indonesia, mereka makan kaki ayam. Dengan kuku, saya pikir itu sudah paling ekstrim. Ternyata belum. Terus dia bilang, coba ceroan. Saya cari artinya. Saya menyesal. Dan yang paling bikin saya trauma. Kepala ayam? Kenapa ayamnya masih lihat saya waktu dimakan? Awalnya kupikir ini pernikahan. Ternyata ini ujian lambung. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Kadang enak juga. I'm scared about this. Kalau biasanya sih saya langsung pulang karena saya cari kalau kamu itu lewat telepon aja, nggak ada tempat nunggu nggak. Saya nggak punya online yang ada. Capek juga kalau udah seharian. Yes. Kita juga masih belum ada. Kalau bicara soal makanan kelas dunia, kebanyakan orang langsung terbayang satu hal, elegansi. Masakan Perancis yang platingnya cantik, steak Amerika yang tebal dan juicy, atau pasta Italia yang katanya mewah dan tak tertandingi. Di benak banyak orang, khususnya di barat, makanan bukan cuma soal rasa, tapi juga soal citra. Semakin mahal, semakin eksklusif, semakin dianggap berkelas. Bahkan tidak sedikit dari kita sendiri yang tanpa sadar ikut menganggap hal yang sama. Bahwa makanan barat adalah simbol modernitas, sementara makanan lokal hanya sekadar keseharian. Tapi semua anggapan itu perlahan runtuh begitu para bule benar-benar mencicipi Indonesia. Awalnya sederhana, mereka datang ke sebuah warung kecil di pinggir jalan. Tidak ada dekorasi mewah, tidak ada lampu gantung estetik, bahkan mungkin hanya bangku plastik dan meja sederhana. Dari luar, tidak ada yang terlihat istimewa, tapi begitu makanan disajikan, semuanya berubah. Nasi hangat mengepul, lauk berwarna-warni, aroma rempah langsung menyeruak ke udara. Ada sambal yang menggoda, ada kuah yang kental, ada gorengan yang masih panas. Semuanya terlihat acak, tapi justru hidup. Ada gurih, pedas, manis, dan aroma rempah yang saling berpadu. Bukan sekadar enak, tapi dalam. Seolah setiap suapan punya cerita. Banyak dari mereka bahkan sampai berkata, "Kalian orang Indonesia itu beruntung sekali, makan seperti ini setiap hari." Saat liburan di Indonesia, Mbak Bule asal Belanda ini mampir ke sebuah warung sederhana di pinggir jalan buat nyobain gado-gado. Dia ingin tahu apakah rasa gado-gadonya sama dengan gado-gado yang ada di Belanda, dan begini komentarnya. This is so much better than in Holland. Ya, in Holland you have gado-gado. Yeah. But tofu in Holland is not that good. This is... Oh, I love it. POV temen bule nyoba naskor. Open it up. It's kerupuk, bro. It's like a chips. I don't know. It's like chips. Indo chips. But it's better when you eat that. Eat your main cuisine with kerupuk, bro. Eat it with rice. Right, eat it with the rice. Yeah, and just like scoop it. Scoop it up, right? Yeah. Do that. Yeah. First Indonesian dish. Little scoop, little terima kasih. Terima kasih. Fuck with it. So this is the with a coconut milk. Yeah, coconut and coffee. Wow. Fish. Oh my god, it's too thick leaf. So what's inside? Coconut. Coconut? And coffee, small fish. Ah, okay. Wow. It's a little spicy. It's a little spicy, but it's fine. Allah'ım,
We never live in Indonesia with that taste. Wes, Bibi. Ya, saya pikir ini Saya pikir itu apa, Bi? cukup enggak? Saya sedikit lapar. Ampun. Makannya 1 kilo. Coba 1 ya. Pakai itu Pak sambel. Cobain Pak, cireng. Nanti Bapak masak cireng ya. Cobain. Bismillah. Oke. Saus enak. Kalau saus aku yang buat Pak. Tadi aku mau bikin pedas. Cuman aku kasihan sama Bapak. Ntar Bapak mencret. Cuma apa enggak tak? Enak. Tapi saya mau dip lagi. Ribet banget sih. Bukannya ambil aja mangkoknya. Allahu Akbar. Ih, semenir. Allahu Akbar. Enak. Enak banget. Nanti Bapak bikin cireng ya. Cireng bikin apa? gorengan. Ini namanya cireng nih. Oke. Ya. Ya, oke. Siap. Tunggu ya, teman. Dip it? It's so good. Oh my god, there's a lot of flavor in that sambal. It's not just chili. There's like onion and garlic and everything that's coming through for me. No garlic. No garlic! Wow. Oh my god. We're going to be speechless a lot of the times. Just you gotta bear with us because there's so much flavor to decipher. Oh my god, oh my god. Wow. The rice is so flavorful. It's not just your typical rice. There's a whole heap of ingredients that you just put together. And the stinky bean that you mentioned, it smells fine to me. It's really texture as well. Like I really like the texture of the rice, the texture of the squid, the sambal coming in with all the different flavors. It's incredible. This sambal is very addictive. It's going to be a legendary bite. I'm just going to pause for a second because this moment is special for me. You ready? Let's go. Wow. Mbak Bole ini aslinya udah jadi vegetarian fanatik selama 5 tahun di negaranya guys. Konsisten banget cuma makan sayuran dan gak pernah sekalipun tergoda sama yang lain. Tapi begitu dia mendarat di Indonesia, lihat aja tuh, pas ngelihat aneka lauk pauk berjejer di depan mata, imannya langsung goyah. Perjuangan panjangnya pun kandas, dan dia milih nyerah gara-gara terpesona sama makanan Indonesia. Emang ya, Indonesia tuh surganya makanan enak. Rempahnya yang medok, ditambah aromanya yang super menggoda, dijamin bikin siapa aja susah buat nolak. Oke, coba ini gorengan. Itu pisang goreng. Ada pisang dalamnya. Namanya juga pisang goreng. Enak. Pisangnya aku beda ya. Pisang udah siap dimakan, masih aja digoreng ya. Enak-enak. Sekarang cobain bakwan. Pancake ya? Ya. Bukan pancake ini. Kok isinya banyak banget? Lucu. Boleh. Tapi aku lebih suka pisang tetap number 1. I like pisang goreng number 1. Tahu isi. Kalau tahu biasa aku suka. Kan bisa digigit. Keras ya? Harus disobek. Aku suka tahu biasa, ini juga aku suka. Dari 3 ini, pisang tetap number 1. Ini kedua, bakwan ketiga. Bakwan kurang. Tahu isi enak banget. Kenapa ya baru bangun tidur, langsung deng tinutuan. Tuh bule yang bilang tinutuan itu makanan paling nyendat sedap di dunia, yang dengar pada orang. Ini toh nomor 1 di kita hati. Apalagi dorang sotaru indah budak berroa. Berpas lagi di berasa. Ini pagi, tiap pagi kalau baru bangun kau dapat sekagi dengan barang ini. Oh. Dan disitulah titik baliknya terjadi. Mereka mulai sadar bahwa kemewahan tidak selalu datang dari harga mahal atau tampilan yang rapi. Kadang justru tersembunyi di tempat yang paling sederhana. Masakan Indonesia punya satu kekuatan yang jarang dimiliki banyak kuliner lain. Kejujuran rasa. Bahan-bahannya segar, rempahnya nyata. Proses masaknya tidak instan. Ada waktu, ada kesabaran, ada tradisi yang diwariskan turun-temurun. Dari dapur rumah sampai warung kaki lima, semuanya punya sentuhan yang sama, dibuat dengan rasa. Berbeda dengan banyak makanan modern yang serba cepat dan praktis, yang mungkin terlihat cantik, tapi kadang kehilangan jiwa. Dan semakin lama mereka tinggal di Indonesia, semakin dalam pula pemahaman itu tumbuh. Mereka mulai meninggalkan restoran mahal dan justru mencari warung. Mereka mulai penasaran dengan makanan daerah bahkan yang terlihat aneh.
Dan tanpa sadar, mereka jatuh cinta. Bukan hanya pada rasanya, tapi pada cara orang Indonesia memperlakukan makanan. Di sini, makan bukan sekadar kebutuhan, tapi pengalaman. Ada cerita di setiap masakan, ada identitas di setiap bumbu, dan ada kebanggaan di setiap hidangan. Dari situ kita bisa belajar satu hal penting, bahwa kekayaan kuliner Indonesia bukan sekadar variasi makanan, tapi warisan budaya yang luar biasa. Sesuatu yang mungkin selama ini terlalu dekat, sampai kita lupa betapa berharganya itu. Dan mungkin kalau dikelola dengan lebih serius, dengan lebih percaya diri, bukan hal yang mustahil kalau suatu hari nanti Indonesia benar-benar dikenal dunia sebagai surga kuliner yang sesungguhnya. Bukan karena terlihat mewah, tapi karena rasanya jujur. Menurut kalian gimana? Apakah makanan Indonesia sudah cukup dihargai? Atau justru masih diremehkan? Tulis di kolom komentar. Siapa sangka abang asal Indonesia ini bisa sukses jualan martabak di Belanda sampai selaris ini dong. Menu yang ditawarin sih simple aja. Ada martabak manis yang lumer dan martabak telur yang gurih abis. Tapi yang bikin melongo, antriannya tuh membludak panjang banget. Gara-gara bule di sana penasaran banget sama cita rasanya. Kocaknya lagi, ada beberapa pelanggan bule yang pengen nyobain bikin martabak telur sendiri. Tapi ujung-ujungnya pada gagal total. Ternyata nggak semudah kelihatannya. Apalagi kalau udah buka lapak di festival, pilihan menunya makin macem-macem dan bikin orang-orang di sana rela antre lama demi bisa nyobain. Kalau kalian beli martabak, menu favoritnya apa nih? Wow. I love it. How is the taste? Really good. Okay. Yeah, it's nice. You never tried it, It's right? different. Yeah, it's like the meat is like very sweet, but then the soup is like so salty. Yeah, it's different. It's nice. I feel wherever you go, if you taste Indonesian food, is almost the same because I eat this almost every day. Like every day in Indonesia, 6 months, every day I eat.